Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashimi Rafsanzani, NIM C01117399 dari kelas A dari kelompok 28 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video skill lab yang berjudul Basic Life Support. Baik, jadi di sini saya akan melakukan basic life support. Jadi langkah pertama di sini saya mengatur posisi pasien dan menempatkan pasien pada posisi yang aman. Nah, selanjutnya itu di sini saya mengecek respon pasien dengan teknik AFU, alert, pain, verbal dengan unresponsive. Ya, dimana di sini kita memanggil pasien Pak untuk melihat verbal dan mencubit pasien atau menduk pasien untuk melihat rangsangan nyeri atau unresponsive. Selanjutnya di sini kita meminta tolong pada orang sekitar bahwa pasien ada pasien yang tidak sadarkan diri. Tolong. Tidak ada pasien tidak sadarkan diri. Dan selanjutnya kita call for help atau meminta bantuan untuk diambilkan AED dan DC shock, ya. Selanjutnya itu kita sini melakukan penilaian atau initial assessment yang kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah airway, jalan nafas. Lalu yang kedua adalah breathing atau pernafasannya. Lalu yang ketiga adalah circulation dengan meraba arteri karotisnya. Jadi yang pertama di sini kita lihat bagaimana jalan nafasnya, ya. Apakah ada pasien bernafas atau tidak, atau pasien mengalami sumbatan jalan nafas atau tidak. Apabila pasien mengalami sumbatan nafas, kita bebaskan jalan nafasnya, ya. Selanjutnya itu bila pasien masih tidak mengalami bernafas atau pasien mengalami nafas yang tersengah-sengah, maka kita lakukan di sini ventilasi sebanyak 2 kali, ya. Ventilasi dengan ya. Setelah itu kita lihat lagi bagaimana kondisi pasien. Kita lihat pengembangan dadanya pada saat kita melakukan ventilasi tadi. Apakah saat dilakukan ventilasi mengalami pengembangan dada atau tidak. Ya, setelah itu kita evaluasi lagi, lihat kondisi pasien, apa pasien sudah bernafas atau tidak. Baik, bila sudah pasien bernafas, selanjutnya kita cek yang ketiga adalah circulation, ya. Teraba arteri karotisnya apakah teraba atau tidak, ya. Apabila pasien tidak teraba arteri karotisnya, maka selanjutnya di sini kita lakukan adalah melakukan pijatan luar jantung, ya. Di mana di sini kita untuk posisinya itu 2 jari di atas processus hypoideus. Setelah itu kita meletakkan tangan yang lain itu di atas punggung tangan kita dengan posisi lengan yang tegak, yang lurus dan tegak lurus terhadap sternum, dan lutut kita itu menempel pada bahu pasien, ya. Setelah itu kita di sini melakukan resusitasi dengan kedalaman 5 cm, ya, dengan kedalaman 5 cm pada orang dewasa, ya. Dan kita melakukan kompresi ini secara sistemik atau teratur dengan minimum 100 kali per menit, di mana 30 kali kita lakukan kompresi dan 2 kali ventilasi, ya, dan dilakukan sebanyak 5 kali siklus, ya. Jadi nih kita melakukan resusitasi sebanyak 30 kali dan kompresi 30 kali dan ventilasi 2 kali, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi pada saat kita melakukan kompresi ini, kita perhatikan juga bagaimana recoil dari dada, ya. Kita pastikan dia recoil dari dada itu sempurna, ya. Dan juga di sini kita lakukan secara 30 kali, ya. Ya, setelah 30 kali kita lakukan, maka di sini kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Ya. Setelah itu kita lakukan sebanyak 5 kali 5 siklus, ya. Setelah itu kita lakukan penilaian setiap 5 kali siklus, bagaimana kesadarannya, denyut nadinya, serta refleks pupil selama 10 detik. Ya, apabila pasien masih mengalami perburukan atau masih tidak normal, maka di sini kita lakukan RJP kembali, ya.
jika jika dibutuhkan, jika terdapat AED atau DC shock, kita lakukan ya. Itu dengan pertimbangan jika dibutuhkan. Selanjutnya itu apabila pasien masih tidak normal, di sini kita lakukan kembali RJP ya dengan sebanyak 5 siklus tadi ya. Ya, kita lakukan lagi dengan ventilasi sebanyak 2 kali. Setelah itu kita menilai lagi tadi penilaiannya terhadap setiap 5 kali siklus, yaitu bagaimana kesadarannya, bagaimana nadinya, bagaimana pernafasannya. Nah, itu. Serta refleks pupilnya selama 10 detik. Jadi setelah pasien semua normal semua, maka di sini kita membutuhkan posisi recovery pada pasien. Ya, di mana posisi recovery pada pasien ini kita memfleksikan tangan dan telapak tangan sehingga dia menopang pipi yang berlawanan arah. Setelah itu kita memfleksikan juga kaki yang sama dengan tangan yang difleksikan tadi, tangan sebelumnya ya. Setelah itu kita miringkan pasien atau kita balikan pasien. Ya. Jadi mungkin sekian video resusitasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.